Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rido Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 2 SIB dengan NIM 2457301122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang progres dari proyek saya pada pertemuan 12 dan 13 matkul pemrograman framework dengan dosen pengampu yaitu Pak Fikri Muhafiz Imani STRKOM, MTRKOM, dan juga Bang Alkami yaitu Bang Hidayatul Mukmin STRKOM. Oh ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama pada tugas pertemuan 12, saya akan menjelaskan tentang penerapan dari adanya upload gambar di CRUD kami dengan menggunakan tabel media. Dan pada pertemuan 13, saya akan menjelaskan tentang penerapan session, logout, dan juga middleware. Masuk ke segmentasi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang adanya upload foto di CRUD saya, yaitu di CRUD yang namanya berita. Di sini pertama kita harus membuat sebuah tabel bernama media. Oke, di sini saya sudah membuat migration bernama media table. Ini ada media ID, menjadi primeriknya, ref table, ref ID, file name. Karena kita disuruh dari mengubah file URL menjadi file name, itu ada MIME type, caption, sort order, ref table, ref ID, sort order. Untuk seperti itu dari migrationnya, dan setelah itu ada model bernama media. Ini model medianya, protected primary key-nya media ID, media, dan ini untuk function get URL attribute, get full path attribute, scope for table, scope for record. Seperti itu untuk di bagian model dari media. Oke, yang selanjutnya harus kita cek di sini saya sudah membuat controller dari yang namanya berita. Yang nantinya di berita itu saya bisa mengupload foto untuk menampilkan gambar dari berita dan juga gambar pendukung untuk berita tersebut. Oke, kita masuk ke berita controller. Di berita controller, saya menambahkan ada beberapa function. Oke, yang pertama kita harus lihat di sini. Ini untuk indeksnya, ini untuk yang search kemarin. Filter, order by, masih sama. Di create-nya juga sama. Di store-nya juga sama. Yang membedakan di sini ada gambar pendukung sama cover foto. Di sini cover foto untuk menjadikan beritanya gitu. Untuk foto yang tampilkan di CRUD-nya tuh, di indeksnya. Ini ada penjelasan if data request accept cover foto dan gambar pendukung. Jika status terbit dan terbitnya kosong, set terbit waktu sekarang. Ini untuk menetapkan waktunya. Jadi di sini ada berita create. Ini ada upload cover foto jika ada dengan logika if request has file cover foto dan request file cover foto is valid. Jika dia betul, maka upload cover foto request file cover foto yang diambil dari berita ID. Di sini untuk dan ini upload gambar pendukungnya. If request has file gambar pendukung, this upload gambar pendukung request file gambar pendukung yang diambil dari berita ID. Yang nantinya jika kita mengakses gambar pendukung, maka dia akan redirect lagi berita indeks atau indeks dari berita dengan pesan sukses penambahan data berhasil. Setelah itu, ketika di dalam CRUD saya, ketika ingin melihat detail dari berita, saya menambahkan public function show. Data berita with kategori media, fin or file, return view, page berita show. Di dalam show itu kita bisa melihat detail-detail dari berita, dari nama berita, dan juga flag, dan lain-lainnya. Itu ada public function editnya yang membedakan ya tetap sama sih sebenarnya, cuman ada kategori dan medianya karena dia berhubungan dengan tabel media ya. Berita with kategori media vendor file. Untuk update-nya sama juga ada gambar pendukung, tambahnya ada gambar dan ada cover foto ini ya tambahannya Max 2048. Jadi yang dia bisa tuh JPE yang foto-foto ini dengan maksimal ukuran dari foto itu harus 2048 MB.
Ada if data request accept cover foto gambar pendukungnya tadi. Sama seperti yang di create tadi. Berita update data. If request has file ini tadi yang seperti tadi ya. If request has file cover photo is valid, maka dia hapus cover foto yang lama jika ada. Ini jika dia upload cover foto baru. Atau dia mau ganti foto lah. Ini dia ini ya. Logika ya. Itu jika untuk upload gambar pendukung yang sama seperti create tadi ya ini. Gambar pendukung. Maka dia nge-redirect data berhasil diupdate. Ini untuk data yang hapus sama aja tetap. Nih, saya ada menambahkan private function baru bernama upload cover photo, generate unique file name. File name cover berita, berita ID, time, file, get client, original extension. Jika ada perubahan, file store as media berita, file name public. Ini untuk tempat penyimpanan dari media berita. Di sini ada media berita, folder baru. Simpan tabel media dengan struktur baru. Di sini ada ref tabelnya berita, ref ID-nya berita ID, file name-nya file name, name type-nya ngambil dari file get name type, caption dari cover berita, dan sort order. Sort ordernya dimulai dari 1. Situ ada saya menambahkan private function upload gambar pendukung di sini. Dengan mengambil files dan berita ID. Dengan sort order dimulai dari 2. For is file as file is valid, generate file name. File name gambar pendukung, berita ID, time, sort order, field, get client, original, extend. Dan sama ini media create-nya sama. Dan untuk dilihat cover fotonya ini, cover foto media where yang mengambil ref table, berita dengan ref ID, sort order dimulai dari 1. Dan kalau untuk delete all file, di sini saya menggunakan file media ref table sama juga seperti yang di atas, ngambil ref ID dan berita ID. For each file as file ini looping dan ini untuk menentukan path berdasarkan sorternya. If file sort order dimulai sama dengan 1, maka dia akan mendelete media berita galeri. Ini untuk tempat penyimpanannya ya, gambar pendukungnya. Itu ada public function delete file sama seperti yang tadi. Dan seperti itu untuk berita controllernya. Kita masuk ke yang namanya model berita. Di model berita, saya menambahkan ini tetap sama di atasnya. Di model berita saya menambahkan karena kita akan menyimpan tabel foto itu di dalam tabel media, maka kita harus memanggil public function media, return this media class ref ID berita ID, yang mana mengambil ref table dan berita, order by sort order dan order by media ID. Dan ini untuk public function get cover photo attribute, sort order 1, first return cover, cover file name. Ini kita menggunakan cover ini untuk foto yang utamanya. Satu get cover photo URL attribute cover this media web sort order first return cover asset storage. Ini untuk URL-nya bakal di mana letaknya. Berarti di storage media berita. Cover file name 0. Itu ada get gambar pendukung atribut. Maka dia akan return this media web sort order harus lebih dari 1. Ini untuk scope filter dan scope source-nya. Seperti itu untuk model dari berita. Setelah itu yang saya ubah tentunya untuk menambahkan file pendukung ini, di sini saya menambahkan view. Tambahan di bagian view-nya, view berita. Di bagian view berita ada create-nya ada bertambah dikit, CSS-nya juga ada bertambah. Nah, di bagian create-nya di sini ada upload cover foto di sini div class cover photo is danger ini visual error tip file name cover photo except image small cover photo. Nah, ini untuk untuk upload cover foto dan ini untuk upload gambar pendukung multiple small dan untuk CSS-nya ada penyesuaian dikit ya seperti itu. Atau generate-nya slug form judul ini untuk karena bawaan dia relasi dengan kategori berita lah ya. Slug input start from handle. Untuk di bagian editnya, di sini juga ada tambahan untuk upload gambar tambahan pendukungnya, upload gambar pendukung multiple-nya, dan juga upload cover foto. Di bagian editnya nambah situ juga, dan di indeksnya paling ada namanya untuk yang cover foto ya.
Nah, di sini ada penambahan baru untuk yang foto yang namanya cover di bagian indeksnya. Di bagian show-nya, ini untuk melihat detail berita, kabar banyak ahli CSS-nya, ya sama seperti ini. Dia bakal, ntar kita lihat dari nomor satu aja, kayak nampilin detail gitu. Ini headernya sama seperti ini. Di detail berita, informasi detail dan gambar pendukung berita. Ini untuk notifikasi jika sukses, jika error. Ini nanti akan menampilkan informasi dari berita, dari cover foto, muncul akan cover foto. Di sini juga ada tombol edit hapus untuk yang cover berita tadi, foto yang sudah kita terapkan. Edit berita, itu nanti akan menampilkan judul dari berita tersebut untuk detailnya dengan mengambil info value dari berita dan judul. Yaitu di sini yang mengambil berita dan slug juga detailnya. Dan sini mengambil berita kategori namanya, tidak kategori dan ada nama penulisnya dan status beritanya terbit atau draft. Dan sini ada tanggal terbitnya. Hmm, seperti itu konten berita. Ini ada untuk yang di bawahnya bakal ada kayak tabel CRUD juga yang akan menampilkan upload gambar pendukung yang kita bisa ngapus dan juga kita bisa nambah di sana. Nah, seperti itu untuk di bagian show-nya. Tanpa berlama-lama, kita akan mencoba langsung di websitenya saja. Coba eh, kita login. Di sini saya ada membuat role admin ya. Itu Adi 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya udah buat nama Adi. Berhasil login di sini. Kita coba masuk ke tabel berita. Nah, di sini saya sudah buat yang namanya Rido berhasil. Coba kita tambahkan berita saja, berita baru. Eh, buatkan saja namanya PCR masuk top kampus di Indonesia. Slide-nya samain aja ya. Slide-nya kayak judul yang bakal ditampilin. Top kampus. Masuk top 10 kampus di Indonesia. Pilih kategori ini kita ngambil dari yang sudah ada ya. Berelasi dengan kategori berita, maka di sini kita masukkannya ke bebas aja lah ya, paling pendidikan. Dimasuk ke pendidikan dia penulisnya namanya Rido Prasetyo. Coba nama statusnya terbit ya. Tanggal terbitnya ini ada logika-logika untuk tanggal terbitnya ya. Setelah di sini saya harus tanggal 11 jam 7.23 PM. Uh, cover fotonya coba kita kasih foto monyetnya aja lah ya. Isi berita HTML-nya ya bebas. Kita tambahin gambar pendukungnya. Kita kasih logo project DPP saya, logo Footlink. Nah, kita simpan berita ya. Kita create berita baru. Nah, berhasil. Inilah bukti dari kalau saya berhasil menerapkan untuk mengupload foto ke dalam CRUD saya. Nih, kita bisa melihat ini fungsi dari tombol show-nya. Nah, berhasil di sini. Dia menampilkan judul berita, ada kategori dengan pendidikan, status terbit dibuat pada tanggal berapa, slug, penulis, tanggal terbit. Dan saya ada menambahkan gambar pendukung tadi di sini. Nah, berhasil ya gambar pendukungnya. Nah, coba kita hapus covernya. Sep, covernya bakal kosong lagi. Coba kita tambahin ya lagi, edit berita lagi. Kita tambahin di sini kosong kan cover fotonya belum ada. Ah, tambahin lagi foto monyet. Ah, nah kita tambahin. Di sini saya ingin nambahin lagi nih. Gambar pendukungnya kurang. Saya tambahin Ibu jual roti. Saya update beritanya. Nah, berhasil nih. Nambah lagi nih eh cover fotonya dan juga tambah lagi gambar pendukungnya. Bisa dihapus kan nih? Nah, bisa.
Wah, ternyata bisa ya kan. Nah, seperti itu penerapan dari CRUD. Berita saya sudah menerapkan upload foto media. Sebenarnya saya sudah menerapkan semua CRUD yang sudah menggunakan media. Di sini ada saya nambahkan CRUD baru. Di profil saya sudah nambahin yang foto. Di sini, ini udah bisa ya. Di show-nya juga ada. Dan juga di agenda. Di agenda juga sudah nih. Nih, berhasil kan? Di agenda juga sudah. Dan di galeri juga sudah. Namun di galeri ini saya ada salah dikit yang nanti akan saya rombak. Nah, tentunya jikalau saya menjelaskan langsung semuanya, maka waktu jangan cukup. Jadi akan saya jelaskan di bagian berita saja sesuai yang diperintahkan. Oke, demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan pada segmentasi yang pertama. Kita akan masuk ke segmentasi yang kedua. Kita masuk ke segmentasi yang kedua. Di sini saya akan menerapkan yang namanya session, ada logout dan juga middleware. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang session. Session ini adalah ketika kita masuk, misalnya kita masuk kan, memasukkan akun dengan nama kita, maka session ini adalah ya akan mengecek dan juga akan menampilkan bahwa nama ini yang sudah login gitu. Kita buat namanya di ini, maka pasti tampil di atasnya tuh nanti ada nama kita. Untuk session itu kita bisa lihat pada codingan saya di bagian out controller. Nih, simpan session tambahan jika diperlukan. Jika session mengambil user ID, maka username-nya akan menjadi username yang baru di dalam website tersebut. Nah, untuk seperti itu untuk session yang ada pada project saya. Dan yang kedua ada logout. Logout di sini saya sudah membuat function baru bernama logout. Logout request session invalid, request session generate token yang akan redirect root out index sukses Anda telah logout. Nah, seperti itu untuk di bagian logout. Ini untuk keluar keluar dari websitenya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang namanya middleware. Middleware. Middleware itu ada di HTTP. Sebentar ya. Oh, ini middle. Middleware ini gunanya adalah untuk supaya website kita tetap aman. Kita tidak orang tidak bisa langsung saja dengan sembarang mengakses website kita. Maka middleware ini penting sekali. Di sini saya sudah membuat dua middleware yang diterapkan pada praktikum saya. Yang pertama ada middleware check is login dan dua middleware check is role, check role. Yang mana fungsinya check is login ini dia bakal ngecek dulu nggak, misalnya ini udah login belum. Kalau saya terapkan, kalau di website saya nih, saya terapkannya di dashboard. Untuk dia bisa berhasil ke dashboard, ke menu dashboard dari tampilan website saya, maka dia perlu harus melewati yang namanya login terlebih dahulu. Makanya check is login. Oke, codingannya gimana? Di sini perlu membuat yang namanya middleware, PHP artisan middleware atau apa gitu namanya check is login. Maka isinya seperti ini. Ya nantinya akan mengecek if jika out, if akan mengecek out, jika tidak dia akan return redirect, akan nge apa nge-refresh yang namanya out index, dan juga ada tampilan pesan error yang namanya silakan login terlebih dahulu. Yang nanti akan saya terapkan. Setelah itu, setelah kita membuat middleware dari check is login, kita harus mengubah yang namanya app.php di bagian bootstrap ini. Di bagian with middleware, kita nambahin namanya middleware alias, yaitu kita tambahin check is login class. Satu kita inisialisasikan di atas atau kita import check is loginnya jangan lupa. Nah, seperti itu. Dan juga ini import-importan yang lain. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk membuat middleware ini,
kita harus mengubah di bagian out controller. Di bagian out controller ini kita harus buat seperti ini. If out check, maka akan nge-return redirect yang namanya root dashboard. Root dashboard kita. Ini di bagian controllernya. Ini dia ngecek kan. Misalnya kalau gagal, ini kalau berhasil, maka dia akan nge-return dashboard. Ini untuk return view pemanggilan yang from login biasa. Dan juga di bagian dashboard controller kita harus menambahkan juga dengan negasi di sini. If jika ceknya gagal, maka akan redirect ke root yang namanya out index atau from login kita. Di sini out indexnya. Oke, seperti itu yang ditambahkan. Setelah itu kita harus menambahkan root di bagian web PHP kita. Oh ya, sebelumnya saya tadi lupa menjelaskan tentang root tambahan untuk menghapus file dan upload foto tadi. Ini root bagian untuk menghapus file dan juga untuk upload gambar tambahan tadi ya. Dan kita fokus lagi ke middleware. Di sini saya membuat middleware untuk dashboard tuh di bagian ini. Root research dashboard. Di sini saya menambahkan middleware check is login. Yang mana kalau kita mengakses dashboard itu kita harus menggunakan check is login dulu. Maka coba kita terapkan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba langsung ke websitenya saja. Kita balik ke akun tadi. Nah, di sini saya coba akan masuklah ke Adi namanya tadi ya. Adi@gmail.com 1234567 saya masuk. Nah, saya berhasil nih. Ini sessionnya saya sudah terapkan ya. Adi Putra, username-nya bakal terliput di situ. Dan saya coba bakal logout. Ini sesi yang kedua tadi. Bakal berhasil. Nah, saya berhasil logout nih. Coba saya jalankan perintah dashboard. 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 Nah, ini dia pesan dari error middleware yang sudah kita terapkan tadi. Maka ada tulisan, silakan login terlebih dahulu. Maka middleware check is login sudah berhasil kita terapkan. Coba kita adil lagi. Pak, login dulu. Nah, baru berhasil kita menerapkan yang namanya middleware check is login. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini namanya middleware role. Di sini saya menambahkan di user saya menambahkan kolom baru, add role kolom baru yang namanya role column. Di sini migrationnya, ini jika mendownkannya. Nah, setelah kita menambahkan create column baru role, saya menyesuaikan di bagian create dari user. Di bagian create dari user nih kita nambahin ini role. Di role ini saya bisa memilih super admin, pelanggan, dan juga mitra. Super admin, pelanggan, dan mitra. Dan di bagian indeksnya tentunya kita akan menambahkan di sini ada nama TH role baru dan juga di sini ada nambahin yang namanya sabar. Nah, ini TD item role untuk supaya role itu bisa masuk ke dalam CRUD kita. Dan saya membuat middleware baru bernama checkrole, PHP Artisan middleware checkrole dan seperti ini menambahkan public function handle request if out check out user role sama dengan role. Kalau gagal dia akan return abort error dari 403. Setelah itu kita menambahkan di bagian bootstrap app.php ada check role baru, check role class. Maka dia import dari check role. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan di bagian root. Di rootnya saya menambahkan di sini saya menambahkan root group middleware khusus untuk check role dari super admin. Super admin bisa mengakses yang namanya user,
CRUD dari user, warga, berita, profil, sama galeri. User, warga, berita, profil, galeri. Selain cek role super admin, maka kita tidak dapat mengakses dari middleware dari CRUD yang sudah saya buat. Maka khusus super admin bakal bisa. Bisa kita cek di sini dari user yang sudah kita buat. Di sini saya membuat nama bentar. Nah, di sini khusus super admin saya baru buat satu data tadi yang Adi tadi. Adi tadi bisa mengakses semuanya. Saya buat data baru di sini Rido Prasetyo yaitu saya sendiri dengan role pelanggan. Karena middleware tadi kita ini untuk membuktikan saja. Coba kita masuk ke super admin ya. Kita langsung terapkan saja ke website. Ini di Adi tadi. Coba kita keluar dulu. Ini kan Adi. Coba kita login. 1234567 8. Adi. Adi sebagai super admin bisa mengakses profil, bisa mengakses user, bisa akses warga, bisa mengakses berita, bisa mengakses semuanya. Karena dia merupakan role dari super admin. Nah, coba saya loginkan ke yang namanya Rido di data kedua saya tadi. Di sini Rido sebagai pelanggan ya. Admin ya. Rido 24 ya namanya. Rido 24 gmail.com. Passwordnya sama Adi sebenarnya 4567 8. Login Rido. Nah, Rido udah login nih. Rido ini sebagai pelanggan. Coba kita akses profil. Nah, ini dia. Dia bakal gagal dan menampilkan 403 forbidden. Dan juga di user. Nah, Rido juga nggak bisa mengakses user. Di warga, Rido nggak bisa mengakses juga warga. Di berita, Rido nggak bisa juga akses berita. Di galeri, Rido juga nggak bisa mengakses. Nah, yang bisa akses, Rido bisa mengakses cuma di bagian kategori berita dan juga agenda. Nah, itulah fungsi dari middleware, di mana middleware ini membuat kita tidak bisa sembarangan untuk mengakses dari URL dari website kita, sehingga ini akan memungkinkan website kita lebih aman dan sesuai dengan role atau sesuai dengan ya sesuai dengan role kita bisa mengakses website itu. Misalnya saya admin, saya bisa bebas mengakses semuanya. Jika saya pelanggan, saya cuma bisa mungkin di bagian dashboard, di bagian agenda, dan juga cuma di bagian kategori berita. Nah, seperti itu penerapan dari middleware, session, dan juga logout pada project saya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau saya ada salah kata, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.